Bismillahirrahmanirrahim. Kita terus surah Al-Insyiqaq. Ya. Insyiqaq ini adalah terbelah. Di sini maksudnya langit yang terbelah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Yaitu satu judul ya di dalam surat ini. 5 ayat ini bicara tentang ahwal yaumil qiyamah. Ahwal yakni goncangan ketika hari kiamat. Ya ayuhan nasu ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Fa amma man utiya kitabihi biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Ini tentang dua keadaan yang terjadi di hari kiamat antara orang mukmin dan orang kafir. Innahu dhanna an la yahura bala inna rabbahu kana basira. Yaitu sampai situ. Baru kemudian Allah bersumpah fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun. Ini Allah bersumpah bahwa Allah melakukan sesuatu di akhirat, berarti Allah mampu membelah membelah langit ya, dan menghancurkan bumi, berarti Allah juga mampu menyiksa manusia di akhirat ya. Ila akhirih ya. Sekarang kita baca tafsirnya tentang asbab nuzul ayat ini. Surah ini tidak ada asbab nuzulnya ya. Ini betul-betul ayat ini turun litadzkir, untuk memberikan peringatan dan tanbih ya, kepada orang kafir dan juga kepada orang muslim. Jadi tidak ada sebab nuzul yang khusus ya, kepada dalam surat ini. Karena tidak semua ayat-ayat Al-Quran diturunkan ada sebab nuzulnya. Ada pemberitahuan, ada peringatan ya, dan lain sebagainya. Surah Al-Insyiqaq ini adalah surah Makkiyah ya. Surah Makkiyah, ayatnya ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 23. Ini perbedaan ini adalah perbedaan cara menentukan awal surat. Jadi ada 2 surat yang dianggap satu surat ya, ada yang menganggap 2 surat, sehingga berbeda menyebutkan jumlah ayat. Itu perbedaan itu adalah perbedaan ulama ya, memandangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat. Ketika apabila langit itu terbelah. Idza sama, ketika as-samaa'u, langit insyaqqat, terbelah. Ini terbelah ini di kapan? Ini nanti di yaumul qiyamah. Ya, yaumul qiyamah.
di hari kiamat. Ya, ini adalah ahwal ya, yaumil qiyamah. Kegoncangan di hari kiamat. Dan kita melihat di sini insyaqqat, yani insyaqqat. Meskipun apa namanya, secara sorof ya, kalau kita bicara secara sorof, ini wajan infa'ala. Nah, wajan infa'ala ini maknanya mutawa'ah, ya, mutawa'ah. Artinya ada pelaku yang melakukan, dan sehingga as-sama-nya itu jadi fa'il. Idza sama'u syaqqat, in syaqqat, ya, fa'ilnya adalah as-sama. Artinya ketika Allah perintahkan agar langit terbelah, maka ya, langit menjadi terbelah. Ya, kalau diartiin bahasa pondoknya, ya bahasa pemulanya, nelika ya, langit iku dadi terbelah gitu. Opo langit gitu. Jadi insyaqqat terbelah, opo langit, fa'ilnya langit, tetapi insyaqqatnya apa faidahnya mutawa'ah, ada yang memerintahkan atau ada fa'ilnya, ada yang membelahnya adalah Allah. Ya. Allah membelah maka langit menjadi terbelah. Ini menunjukkan bahwa langit tunduk kepada perintah Allah. Mutawa'ah. Idza sama'u syaqqat, maka terusnya wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya, azinat ini mendengar. Maksudnya mendengar adalah sami'at. Artinya taat, tunduk. Ya. Wa azinat patuh diartikannya. Tafsirnya itu patuh. Ya. Yani sami'at wa ata'at fil insyiqaq. Mendengar dan tunduk, patuh dan mendengar dan patuh, tunduk ya di dalam terbelah. Li rabbiha, kepada Tuhannya. Ya. Wa huqqat, di situ wa haqqalaha an tasma'a wa tuti'a. Wa huqqat artinya bahwa ya berhak begitu, berhak langit itu mendengar dan taat. Yani wa huqqat diartikannya ya sepatutnya gitu. Artinya patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Patuh kepada Tuhannya sudah semestinya patuh. Dijaga sama air kali anu komar supaya angin soalnya terbuka. Yani wa huqqat, dan sudah sepatutnya langit itu. Sepatutnya apa? Haqqalaha an tasma'a wa tuti'a. Sepatutnya dia mendengar dan tunduk. Ya, ini menggambarkan ketika di hari kiamat ya, terjadi ya, langit terbelah. Wa alqat wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi muddat, ya muddat bahasa tafsirnya itu diratakan, ya jadi rata. Nah di sini ulama ketika berbicara bumi ini bulat apa datar, tidak ada Al-Quran yang mengatakan bumi bulat atau datar. Enggak ada di Al-Quran anna dunya ya kurratun misalnya, atau anna dunya munbasitun. Anna dunya tidak ada yang menyatakan seperti itu. Yang ada adalah ketika kiamat muddat. Muddat ini madda ya muddu ya. Orang belonjorin kakinya yang tadinya kakinya
ngelipat begitu. Ketika dia belonjorin maka kakinya dipanjangin begitu. Artinya muddat itu maksudnya rata, tetapi bertambah menjadi luas. Ya, ketika terjadi hari kiamat. Ya, maka di situ diartikannya muddat zida fi sa'atiha kama yamuddul adimu wa lam yabqa 'alaiha bina'un wala jabal. Ya, kan separuh bumi itu kan jadi gunung, ya. Dan bumi juga jadi bangunan-bangunan. Nanti apabila kiamat runtuh semua, rata dan jadi kelihatannya luas. Wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi itu muddat, dileluasin, zida fi sa'atiha, ditambahkan keluasannya, sebagaimana bumi yamuddu al-adim, ya, al-adim yani al-ard, bagaimana bumi yamuddu, ya, memanjang, meluas. Walam yabqa 'alaiha, tidak tersisa di atas bumi ini satu bangunan apapun dan satu gunung pun, betul-betul rata. Sampai dalam hadis disebutkan saking ratanya itu kalau ngelemparin kelereng dari timur gitu, itu ngegelundung baik ke barat, nggak ada halangan, ya. Rata. Nah, sesudah begitu, ya, kan ada dalam ayat lain yauma tubaddalul ardu, ya. Ini sama pernyataannya dengan wa idzal ardu muddat. Wa alqat sebetulnya akhrajat, ya, ya, alfazat, yakni lafaz itu, malfuz itu kan dikeluarkan. Akhrajat wa alqat, dan bumi mengeluarkan ma fiha, apa yang ada di dalamnya, isinya, ya, minal mauta. Nah, kan udah mati tuh orang, ya, isi bumi itu kan mayat-mayat mulu tuh, itu dikeluarin lagi, ya, ila zahiriha, ke permukaan bumi, ila zahiriha, ke permukaan bumi, wa takhallat anhu, dan takhallat yakni sarat khaliyah, jadi kosong di dalam di perut bumi itu, udah keluar semua. Wa alqat minal mauta ila zahiriha. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, sama tadi wa adzinat yani sami'at wa ata'at bidzalik. Bidzalik apa? Fil insiqaq. Fi apalagi dalam langit pecah, ya, bumi jadi datar rata, ini semua tunduk. Wa huqqat, dan memang sepatutnya dia mendengar dan tunduk. Wa dzalika kulluhu, semua yang terjadi di atas itu yakunu terjadi yaumal qiyamati, di hari kiamat. Tapi kan wa idzas samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat, langit terbelah, ya, dan tunduk langit taat melaksanakan, bumi jadi datar, jadi rata semua, melebar luas, ya, dan dan bumi mengeluarkan isinya. Dan ini juga bumi juga wa adzinat li rabbiha wa huqqat, itu semua idza, ketika jawabnya apa, ya. Dan itu terjadi di hari kiamat. Wa jawabu idza, jawabnya idza di atas itu, wa ma atafa 'alaiha mahdzufun, jawabnya dan atopnya, ya, kepada semua itu dibuang. Dalla alaihi ma ba'dahu, yang menunjukkan apa yang terjadi setelahnya. Takdirnya laqiyal insanu amalah, ketika langit pecah, bumi diratakan dan isinya dikeluarkan, pada saat itu manusia mendapatkan amalnya, ya.
amalnya. Yang dulu waktu belum kiamat di dunia, ya, dia capek-capek beribadah semua, pada saat itu akan dijumpai, ya, amalnya ada atau tidak ada. Makanya selanjutnya, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Wahai manusia, innaka kadih, sesungguhnya kamu kadih. Kadih itu ta'ab, letih, ya. Ini mut'ib, dan itu menggunakan isim fa'il, ya. Wahai manusia, kamu memang betul-betul letih. Yani jahidun fi amalik, letih di dalam amal, letih dalam amal. Ya, bagaimana enggak letih? Ya, kita pagi bangun, yang kerja, yang urusan ini, urusan itu, ntar sholat, habis sholat zikir, ya, habis zikir kerja lagi, ya, di rumah nggak istirahat, rapihin ini, beresin. Apalagi ibu-ibu mah nggak pernah berhenti kerjaan, tapi nggak beres-beres, ya, itu aja tiap hari dipegang, ya. Nyuci piring lagi nggak pernah bersih, dicuciin aja, disapuin aja, terus kadih, ditambah sholat, ngaji. Apalagi ibu kalau bulan maulid, ya, maulid sampai sehari 4 kali, kan capek itu, ya. Innaka kadihun jahidun fi amalik ila rabbik, ya, ila rabbika. Kenapa? Sesuai manusia, sesungguhnya kamu capek. Ila rabbik, ila liqa'i rabbik. Apa maksudnya ila liqa'i rabbik? Yani hatal maut. Ila di sini adalah bimana hatta, liqa'i rabbik, ketemu Tuhan kan mati. Kata Allah, kamu itu capek sampai mati. Itu. Maka ya para aulia bilang jangan nganggeluh capek. Jangan nganggeluh capek, dan jangan pengen nggak capek. Ya, di dunia ini memang kadih, juhdun, ta'bun. Sampai kapan itu kita capeknya? Sampai mati. Nah sekarang kita tanya, apakah kita mati udah habis mati nggak capek? Tergantung. Ya, udah di dunia capek, di akhirat capek lagi, digebugin. Ya, itu sebab saya sering mendengar ya orang-orang soleh mengatakan, ya, ketika kita suruh istirahat, ya mereka, ya, kehidupannya ya dakwah, ngaji, ya di rumah tetap misalnya bekerja, terus nyari duit, bla bla bla. Kita suruh istirahat, capek. Jawabannya, bagaimana capek? Bagaimana mau nggak capek di dunia? Ya. Dan mereka menasihati, jangan kamu pengen nyaman, artinya pengen rengsek, tahu pengen rengsek, ya, pengen pengen nyantai udah, sebelum katanya kaki kita masuk sebelah aja ke surga, ya. Nggak nungguin 2 belah, kalau udah kaki kita udah melangkah ke surga, dah lo mau nyaman, mau enak, mau istirahat, ya udah di situ. Kalau belum sampai situ jangan mikir pengen nyaman, ya, nggak ada di dunia itu nyaman, ya. Apalagi laki di rumah mau nyaman-nyaman, wah ada yang neriakin, nggak jadi nyamannya, ya. Jadi keruh itu jadinya suasana. Iya, iya, yang lakinya ngedublong kayak di kebo itu bukannya nyaman, itu panas kupingnya, gitu. Dan itu kita nggak usah marah-marah, ya, namanya di dunia. Itu. Kata laki-laki, ntar kalau di akhirat, ya katanya saya dapat bidadari, iya,
bini saya di paling depan. Kaget dia, di akhirat bisa ketemu bini lagi katanya gitu ya. Atau di akhirat pak bini juga kalem udah pak ya, udah nggak ngomel-ngomel udah. Biar kita di akhirat tuh bininya banyak tuh bidadari, diem baik udah, diem baik. Ngomel juga di dunia doang pak ya, di akhirat mah enggak, udah diem aja bini ya. Nah ini ayyuhal insanu innaka kadihun yani jahidun fi amalika ila liqa'i rabbik yani hattal maut ya. Kadihun ini kenapa? Karena dibalas, karena capek, ada balasannya, itu maksudnya. Kenapa disebut kadihun ya, kadih itu letih, nanti ada balasannya. Hattal maut wa huwal maut, yaitu mati. Kadhan ini takkid kepada kadih, kadhan isim masdar ditakkid, bener-bener capek. Pamulaki, mulaki ini yani mulak jaza, ketemu capek kita itu nanti, capek amal kita itu tersebut ketemu ya, kalau baik ketemu balasannya baik, kalau buruk ketemu balasannya buruk di hari kiamat. Capek kita itu, maka kita capeknya ngapain ya. Kadhan pamulaki, maka dia akan menemukannya, menemukan amal itu. Ay mulaqu amalikal madhkur, bertemu dengan amal yang tersebut, min khairin aw syarrin, baik atau buruk, yaumal qiyamah, yani balasan. Tadi kan itu kegoncangan hari kiamat tadi ya, 5 ayat pertama. Nah, ayat 6 ini diterangkan keadaan manusia yang di dunia itu capek, dibangkitkan lagi begitu. Nah, dan nanti di situ akan ketemu balasan amalnya. Baru diterangkan fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang dikasih kitabnya ya, fa amma man utiya kitabahu, orang yang dikasih kitabnya bi yaminihi, dengan kanan. Apakah kanan itu tangan kanan? Mau tangan kanan mau bukan, maksudnya itu kebaikan ya. Kitab amali ya, kitab amalnya biyaminihi, dengan tangan kanannya, wahwal mukmin, itu orang mukmin. Fasaufa yuhasab, maka akan dihisab orang mukmin itu hisabai yasira, hisab yang yasir. Apa hisab yang yasir? Hisab yang dikit ya, mudah, yasir ya, dihisabnya hisab yang mudah. Nah, berarti hisab ini ada 2 di akhirat. Al-hisabu yaumal qiyamati hisaban, ada 2. Ada hisabnya hisab niqash, ada hisabnya hisab ard. Kan hisab itu kan diinterogasi ya, ditunjukkan amalnya, ada itu hisab untuk mengetahui, dihitung amalnya, ada ngitungnya dengan cara ditanya, lu bagaimana begini, lu bagaimana begini, itu itu ada enggak, diunjukin doang, ard. Itu hisab juga tuh ya. Nah, hisab yasiro ini hisab yang udah enggak dicek lagi. Kalau dicek mampus kita, berarti Allah maafin. Itu namanya hisab yasiro ya. Siapa juga kalau dicek gemeter, kalau dihisab sama Allah, aduh ya. Udah dicek maksiat mah, dicek bukan maksiat. Kan coba bayangin Bu, introspeksi diri. Hidup yang kita lewati kebanyakan ibadah, kebanyakan
Enggak ngapa-ngapain bukan ibadah, bukan maksiat. Atau maksiat. Mana yang paling banyak, Bu? Enggak ngapa-ngapain. Itu enggak ngapa-ngapain itu adalah pekerjaan yang bersifat adat. Ya, kalau sholat kan ibadah bukan adat. Apa enggak ngapa-ngapain itu? Makan, tidur, ngobrol, ke mall, ngobrol itu sampai ngaji ngobrol juga. Ya. Itu udah dijahit mulutnya tuh. Ya, udah ngomel mah, nggak ngobrol kayak ngomel. Ya. Itu nggak ngapa-ngapain. Tetapi kalau kebanyakan dosa. Kapan saya nggak ngapa-ngapain? Banyak banget nggak ngapa-ngapainnya. Dan emang Allah, emang kita nggak punya kewajiban. Setiap waktu itu ada. Ya, yang sunnahnya, yang apa? Ya. Tapi kalau dia orang mukmin, hisaba yasira wa huwa ardu amalihi. Ditunjukin tuh amalu. Dah, ambil. Tangan kanan orang mukmin tuh baik. Kalau diperiksa mampus. Makanya kama fi hadisil sahihain wa fihi man nuqishal hisab halak. Kalau hisabnya hisab naqash hancur. Tapi orang mukmin hisabnya wa huwa aradu amalih. Dah, nih artinya nih amal lu tuh udah di sini. Beres. Berarti enggak dihitung lagi. Kayak bendahara, bendaharanya dekat sama bos. Oh, banyak yang ketulis, banyak yang ketilep. Udah, bagus. Ya. Tapi kalau yang bosnya nggak suka, wah, lo ini kurang 2 sen kemana lo? Itu. Makanya diperintahnya kita hasibu qabla an tuhasabu, kita hisab di dunia. Makanya terjadi ada seorang sahabat yang seger buger oleh Nabi dikatakan itu ahli surga. Ya, ada satu kisah Nabi ngajak seorang sahabat masuk ke masjid. Nyok ke masjid, udah duduk. Ntar ada ahli surga masuk. Cuman mau nunjukin itu doang. Ntar nih lu liatin ada ahli surga masuk ke masjid ini. Ini yang di sebelahnya ngedengar Nabi bilang begitu sedih. Ya elah, berarti gue bukan ahli surga ini. Pakai ada orang lain ntar masuk. Ntar masuk dia ngambil sendalnya katanya. Ya, dengan mengangkat kakinya dan dibawa sendal itu dijingjing ke dalam. Perhatiin belum ada yang masuk baik. Masuk. Kaget, yang masuk teman dekatnya. Aduh, lah dia surga, lah saya. Kan nggak berani nanya sama Nabi kalau saya. Itu, karena pernah terjadi kan. Nabi lagi duduk begini, tiba-tiba mengatakan, ya, Nabi sedang mengeluarkan hadis bahwa nanti ada orang yang matinya tidak dihisab. Ada 75.000 orang matinya nggak dihisab, udah nggak ada hisab, nyelonong aja. Ya, hisab juga ada 2 tadi, hisabun hisabnya hisab naqash munaqashah dan hisabnya hisab ard. Dan ada yang enggak dihisab. Itu yang di depan Nabi enggak tahan, udah goyang aja dia. Pengen nanya gue termasuk yang dihisab enggak ya? Ya Rasulullah, apakah saya ente dari golongan itu? Anta minhum, ente termasuk enggak dihisab. Yang di sebelah, waduh, dapat dia. Saya Rasulullah. Itu Nabi nggak bilang wah bukan potongan lu, Bu, enggak. Kata Nabi apa? Sabaqaka Ukasah. Yang nanya pertama namanya Ukasah. Kata Nabi, lu udah duluan Ukasah sih nanyanya. Lah itu sama juga, itu juga waduh. Ya, tapi jawabnya Nabi itu halus. Ya enggak, bukan potongan lu ini mah gitu. Sabaqaka Ukasah.
udah keduluan ukasa. Nah yang tadi dia ngelihat, ya Allah teman saya ya masuk surga nggak dihisab, lah besoknya dioncong. Apa? Sampai nginep rumahnya, apa rahasianya? Rupanya rahasianya dia kalau mau tidur dia introspeksi diri. Mau tidur itu dia baca doa, apa tobat, apa semua. Lalu dia ingat-ingat dari bangun tidur sampai tidur saya ngomong apa, ya nyakitin orang enggak, perbuatan saya apa, hak Allah dipenuhi enggak, sunnah-sunnah Nabi dipenuhi enggak, hak-hak apa istri, hak anak, hak teman, hak tetangga, hak semua. Aduh, ada yang ya kurang bagus saya ngomong, besok didatengin minta maaf. Ya kalau sekarang mah ada WhatsApp kan, langsung nggak nunggu besok. Ya. Lah karena udah dia hisab, ya udah Allah nggak hisab lagi. Itu sebab kenapa kita disuruh istighfar, suruh ngaku salah. Ya, biar belum nggak punya salah salah baik. Kan ada ceritanya, bini dikit-dikit minta maaf bang ya, saya bangun tidur bang maafin saya, mau masak bang maafin saya, sampai ya bosan lakinya, asal kepapagan maafin saya ya bang, maafin saya ya bang, maafin ya, yang ngomel bongkoh, cuman ya maafin lagi maafin, itu lakinya nggak nganggap bahwa dia ada salah sedikit pun. Meskipun sambil ngomel, sambil apa baik, udah nggak ada salah, minta maaf mulu. Dan itu juga salah satu amalan al-Imam Syafi'i. Ya, istighfar setiap saat. Ya. Nah, hisab yasir ini hisabul ard. Lain dengan orang yang kafir, wah detail benar. Nah, lain mungkin kita yang dosanya banyak. Nah, kama fi hadis sahihain wa fihi man nuqisal hisab halak. Siapa yang dimunakasah dengan munakasah hisab munakasah, yakni hisab niqas, halak, hancur. Tapi pasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ada yasira ini adalah ard aman. Udah tuh. Amal lu baik semua di sini. Karena kalau orang dimaafin, nah at-taibu kaman la dzambalah. Orang yang udah tobat dia dimaafin, enggak ada dosanya udah. Dan orang yang bertobat bukan hanya menghapus dosa, dapat pahala karena dia berbuat tobat. Itu sebab kita disuruh istighfar pagi sore, tapi baca istighfar itu pok jangan baca mantra. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim 100 kali ya. Iya, astagfirullahaladzim, bukan. Ya astagfirullah apa? Ya Allah ampunkan aku, mohon ampun kepadamu dari dosa besar saya ya Allah, dari dosa yang agung, mohon itu. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, bukan 100 gue tiap sore gue istighfar. Itu sebab Rabi'atul Adawiyah ya, dia ngomongnya begini, astagfirullah min qillati sidqi fi qawli astagfirullah. Ya Allah, saya mohon ampun dari ucapan istighfar saya yang tidak jujur. Loh kita mah boro-boro istighfar, dari istighfar udah istighfar aja udah bagus. Ya. Coba Nabi menyuruh kita habis salat, assalamualaikum, assalamualaikum. Disunahkan baca apa? Astagfirullah. Jangan alhamdulillah. Itu mah agama apa? Agama sinetron. Lihat orang di sinetron assalamualaikum, alhamdulillah. Orang suruh istighfar, suruh Nabi alhamdulillah. Nah itu agar mendapat hisab yasir. Ya, paling enggak ya Bu sama laki ya, paling enggak pagi-pagi sama mau tidur bang maafin saya ya, ini nih kita ya mau ngomel nih sampai sore gitu, maafin saya ya, ntar mau tidur bang maafin saya ya, udah terus aja begitu.
Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih fa amma man utiya kitabahu yani kitab amali bi yaminihi wa huwal mu'min fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa huwa aradu amalihi kama fi hadis sahih fihi man nuqisal hisab halak wa ba'dal arad yatajawaz anhu. Setelah ditunjukkan udah nyelonong dia dari hisab, udah nggak dihisab lagi, udah di ard doang tuh amal itu ya. Itu girang banget kita itu, ya Allah saya nggak di, ya Allah ya Rabbi ya. Maka ada ayat Al-Quran yang Allah memastikan dia matinya tidak dihisab. Apa? Sabar. Sabar ya Bu ya, laki mau ngapain kayak sabar, itu matinya nggak dihisab. Laki juga sabar, biar ngomel sabar Pak, nggak dihisab nanti Pak ya. Nanti kita mati di akhirat kita hisab baru gini ya, itu sabar ya. Karena Allah berfirman innama ya, yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab ya, orang sabar ya tidak dihisab ajarnya, pahalanya itu nggak dihitung dia ngasih pahala kayak apa ya. Dan kalau dalam hadis orang yang gak dihisab ada dua kriterianya, tawakal dan orang yang hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada apa dan siapa, kepada benda, kepada doa, kepada suami, kepada apa aja enggak ya. Dia hanya bergantung kepada Allah ya, dan dia tawakal. Ini tidak dihisab. Sabar, tawakal itu nggak dihisab. Tawakal ini kayak tiang untuk zuhud, untuk qanaah. Itu tiangnya tawakal. Enggak goncang meskipun susah, kena ada tawakal. Tawakal itu yakin bahwa Allah ya akan melindungi kita ya, dan tidak menghancurkan kita. Itu tawakal. Ini sama Allah ya buruk sangka, ragu, pakai nanya ya Allah ngapa begini nasib saya ya Allah. Lah nggak ada yang Allah kasih ke kita, nggak ada sesuatu yang menyiksa. Sampai Allah dalam Al-Quran Allah mengatakan ya, Allah yang paling, kalau kata bahasa kita nyaman, yang paling Allah nggak enak ya, memperlakukan orang mukmin itu ketika nyabut nyawa karena sakit. Kata Allah maka sakit itu banyak dosa yang dihapus ya, saking ke Allah enggak ya, rahmah, kasih kepada orang mukmin, maksudnya kepada orang mukmin. Kepada kalau orang yang kafir atau orang yang ya banyak durhaka kepada Allah memang sengaja disakitkan ya. Taib wa mana wa yanqalibu ila ahlihi bil jannah. Nah setelah itu dia akan kembali kepada keluarganya ya, di surga. Wa yanqalibu ila ahlihi, dan dia kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Ya, masuk ke surga adalah ada bini, ada anak, ada saudara di situ. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Yani fil jannah masrura bidzalika, gembira dengan dapat buku ya, buku catatan amal kita udah enggak dihisab. Hisabnya hisab yasir, ditunjukin doang. Dah masuk ke surga ya Allah. Makanya apa kata Allah? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah bikin mati, Allah bikin hidup, itu ujian. Supaya apa? Supaya punya amal yang terbaik, bukan terbanyak.
Liyabluwakum ayyukum ahsanu, bukan aksaru. Jadi kita beramal itu jangan mikir banyak, mikir baik. Yang ikhlas, yang khusyuk, yang tawakal, yang sabar. Ya. Ini apa? Amal yang terbaik ini adalah ibtila, liyabluwakum, imtihan. Semua ujian. Punya laki bader ujian, punya laki soleh ujian, punya bini ujian, punya anak dikit banyak nggak punya anak ujian, sakit sehat ujian. Karena sentralnya kata Allah, khalaqal mauta wal hayata, ya, ujian supaya amalnya baik. Kalau enak disyukurin baik, enggak enak disabarin diterima baik. Itu ujian. Nanti lulusnya dapat rapot tuh tadi tuh, hisab yasira. Ini yang lulus ujiannya. Coba anak-anak kalau ya habis ujian terus dapat rapot, pas dibuka ya, kalau dulu mah jelek merah ya, sedang hijau ya, kalau cakep hitam. Itu sekarang makan nggak ada. Dulu mah soal dibuka marong, waduh jelek. Yang merah semua jelek. Sekarang mah hitam semua, bagus semua karena mah. Nah itu di akhirat, hisab yasira ya. Dan gembira dia masuk ke surga, ketemu saudaranya, keluarganya, familinya, kawannya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, adapun orang yang diberikan kitabnya wara'a dhahri, dari belakang ya, wara'a dhahri yakni dari belakang punggung. Wa huwal kafir, dia itu kafir ya, wa huwal kafir apa ya, tughallu yumnahu ila unuqih. Tughallu yani maglulah yaminu, tangan kanannya ya dibelenggu ke unuk begini. Wa taj'alu yusrahu wara'a dhahri, dan dijadikan tangan kirinya berada di belakang, jadi begini, diikat begini ya. Nah tadi kalau orang mukmin diberi kitabnya biyaminih, orang kafir yakni utiya kitabahu wara'a dhahri yakni biyasari bisimali ya. Ini menunjukkan buruk. Nerima kitabnya juga dibendek begitu tuh ya. Mana wara'a dhahri fayakhudhu biha kitabahu, maka dia mengambil dengan dalam keadaan begitu kitabnya. Ini nah ini dihisab. Ini hisabnya bukan hisab yasira ya. Hisabnya hisab niqash ya. Dan menerima kitabnya tangan kiri, artinya rapotnya buruk ya, bukan betul-betul kiri kanan bukan ya, rapotnya buruk. Terus fasaufa yad'u inda ru'yatihi ma fiha, maka dia akan memanggil ketika apa? Ketika dia ngelihat isi bukunya. Begitu ngelihat isi bukunya, apa yang dipanggil? Subura. Apa subura? Al-halak. Apa subura? Al-maut. Ya mauta, ya halaka, ya subura. Manggil mati. Coba orang kalau udah sakit banget, orang sakit nih ya, semua badannya sakit, tangannya sakit, kepalanya sakit, matanya sakit, apa yang dipanggil? Mati ya Allah, matiin saya ya Allah, matiin. Itu kita begitu ngelihat amal kita kacau, ya Allah mati, saya mati, nggak tahan ngelihat amal kita nggak ada apa-apanya. Nah di dunia nggak ngapa-ngapain, bagaimana mau ada apa-apanya? Ya. Orang itu perlu ilmu, bertambah ilmu, bertambah amal, dan memahami dia udah beramal apa belum, amalnya bagus apa enggak. Nah kalau orang enggak ngaji dan qanaah dengan bodoh, bagaimana? Mau punya amal?
enggak ningkatin ilmu, enggak. Itu namanya al-qanaah bil jahl. Orang mah qanaah sama miskin, ini mah qanaah sama bodoh, ya sama enggak ngaji maksudnya. Qanaah ilmu enggak bertambah. Pasau yad'u subur, dia ketika dia ngelihat, dia manggil-manggil subur. Apa? Yunadi halakahu, yani mau tahu. Biqaulihi ya suburah. Ya, ini ada nudbah namanya, dalam bahasa Arab disebut. Manggil-manggil kehancuran. Ya kan orang kalau udah menderita banget, kan dia bunuh diri atau dia lompat dari gedong, itu kan namanya nyari mati. Coba kita berusaha jangan mati. Dalam kondisi tertentu dia pengen mati. Kita mau nggak mau mati, mau pengen mati, kalau waktunya mati mah mati. Nah orang di akhirat itu kan udah mati, cuman dihidupin lagi. Ya, kaifa takfuruna billahi amwatan fa ahyakum, bagaimana kamu mengingkari Allah, dulu kamu mati nggak ada, fa ahyakum, dihidupin di bumi, di dunia, summa yumitukum, dikubur, ya, kemudian dimatiin, dikubur, summa yuhyikum, ini hari kiamat dibangunin. Pengen mati lagi karena ngelihat buku isinya ya, merah semua rapotnya, masak merah, nyuci merah, nyediain makan merah, nyuci piring merah, didik anak merah, ya belum marah-marah merah pisan, ya, ngaji ngobrol baik merah, udah. Ya Allah, maka setiap amal itu ya hadirkan bahwa kita ada Allah yang ngeliatin, ya, agar kita melakukannya karena Allah. Itu yang dimaksud anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kalau kita enggak ngerasa ngadep sama Allah, Allah melihat. Ini mah dinasihatin, jangan bawa-bawa Allah. Goblok. Ya. Ini mah urusan gua sama lu, Allah malah lain lagi. Ya. Orang ceger kalau marah itu jangan bawa-bawa Allah. Orang ceger hebat, Allah juga dilawan. Apa terusnya? Ya da'u subura, mati ge gua, kalau kata kita mati ge gua, ya Allah pengen mati gua, ya Allah mati. Ya, orang Arab ya mautah, ya halkah, ya subura, karena gara-gara ngelihat buku. Ya Allah. Wa yasla sa'ira, ada qiraat di situ, yadkhulun nar sadida, wa fi qiraati badihim alya wa fi qiraati bi dhammil ya wa fathus sad wala musadda wa yusalla. Apa yusalla itu? Dijerumusin oleh Allah ke neraka. Kalau yasla, dia terjun ke neraka karena udah memang dia pengen mati, udah nggak disuruh lagi begitu ngelihat, ya kan mati itu dipengenin. Kalau orang kesakitan, kan ada orang mati ngebenturin dirinya ke kereta, sakit nggak? Udah nggak kerasa karena ini lebih derita, ini lebih malu, ini lebih susah, ini lebih derita. Mati itu hilang rasanya. Maka secara umum ayat ini bacanya yasla. Yasla itu apa? Yadkhulu, tapi lain. Yasla dengan yadkhulu. Yadkhulu masuk ke rumah, masuk ke kamar, masuk ke masjid, masuk ke WC, itu yadkhulu. Kalau yasla, ini orang Arab kalau manggang ikan kambing itu dikeduk di tanah, di situ api ditaruh di situ. Ya. Nah, kalau masuk ke situ, ke api itu yasla. Jadi yasla itu dukhulun khas,
Masuk khusus kemana? Kegalian yang di dalamnya ada api, nyemplung itu. Kalau kata kita kenal bahasa Arab nggak ada bahasa nyemplung. Kalau kita nyemplungin diri lah kan bukan masuk. Ada orang nyemplung ke rumah, nyemplung ke kamar kan nggak ada. Nyemplung mah ya, karena ini cerita neraka. Ya. Wa fi qiraatin yusalli. Allah yang menyemplungin. Ya. Tapi qiraat ya, yang masyhur yasla. Yasla sa'ira. Sa'ira itu adalah api yang lagi sedang panas-panasnya udah nyebur ke situ. Enggak sanggup ngelihat, malu. Ya Bu, di sini kita enggak malu pisan sama Allah. Di akhirat itu ya Allah. Ya. Makanya kenapa orang-orang sufi itu disebut alil akhirah? Di dunia udah kayak di akhirat. Artinya kehidupan rohaninya lebih dominan daripada akal dan kehidupan syahwatnya. Nah, maka mereka orang-orang sufi itu ngomongnya tiap hari mau mati lah, hidup terus, nggak mati-mati. Ya. Nah, ini wayasla sa'ira yadkhulun nar syadid wa fikrati bidomil ya wa fatisar wala mustinda innahu kana fi ahlihi masrura. Ya, innahu bahwasanya dia kana dulu fi ahlihi ya pada keluarganya, asyiratihi di dunia, dulu di dunia. Kenapa dia itu nerima kitab tangan kere apa kiri? Tangan kiri ya, terus nyemplungin diri ke neraka. Ngapa emang? Sebabnya karena fi alihi masrura. Dulu di dunia ya, dia sama bininya, sama anaknya, sama suaminya hidupnya girang-girang baik. Dulunya dia girang aja, nggak sedih pisan, nggak sembahyang nggak sedih ya, nggak nambah ilmu nggak sedih, girang ya. Berbuat dosa kagak sedih ya. Innahu kana fi ahli masrura, yani bataran bittibaihi ya. Bataran itu gembira banget. Kenapa? Karena ngikutin hawa nafsu. Artinya kebahagiaannya di dunia hanya nafsu doang ya, pengen punya ini gembira, pengen punya ini gembira, kalau enggak sedih, begitu aja ya. Maka di akhirat itu sedih karena dia terlalu gembira di dunia. Maka jika orang diberi sesuatu di dunia ini tidak ada kegembiraannya, di akhirat dia akan gembira. Enggak usah ya Allah nasib gua bagus ya, begini ya, apakah salah ibu mengandung ya, salah apa bapak tua gua, katanya bapak gua enggak ada salah apa-apa. Ya, makanya bahasanya orang iman kalau kita lagi kena musibah sakit Allah sayang, kan nggak masuk akal itu ya, karena bukan pakai akal tapi pakai iman ya. Kenapa? Ada hadis idza ahabballahu abdan ibtala. Kalau Allah demen diuji terus supaya ingat Allah, jangan ingat yang lain gitu ya. Punya bini mati, punya anak mati ya, itu diuji sama Allah ya. Orang jika ditinggal mati oleh orang-orang yang dia bergantung kepadanya, itu karena Allah menyukainya agar dia tidak bergantung kecuali kepada Allah. Lihat Rasulullah SAW ya, di dalam perut abahnya meninggal, baru begitu beranak gede ibunya meninggal, diurus sama kakeknya meninggal, diurus sama pamannya meninggal, bininya yang dia bergantung banget meninggal juga ya. Nah kalau bininya nggak meninggal ya, itu Allah nggak sayang itu ya, karena dikekepin bininya kayak ngaji kagak, ibadah kagak, udah tunduk sama ya, bininya, takut kali itu juga kali. Kalau dipeluk ongkoh tapi waktu ngaji mah dipersilakan, lain, itu namanya nggak sayang sama bini
Ini masrura, ya, bataran karena gembira karena mengikuti hawa nafsu. Maksiat, orang yang sama maksiat girang, ya, enggak. Inilah yang, ya, innahu zanna, ini kelakuannya. Dulu dia di dunia satu sama keluarga gembira ya dengan maksiat, bareng-bareng tuh. Yang kedua, innahu dhanna allayahura, dia menyangka, an ini mukhaffafah min tsaqilah wa ismuha mahdzuf, ay innahu dhanna annahu, sebetulnya annahu apa, bahwasanya dia dibuang, ay annahu, bahwasanya damir sya'an, ya, ya ke orang kafir gitu, innahu kana fi ahlihi gitu kan, ke orang yang yang terima kitab kiri tadi itu. Dia menyangka la yahura, apa yahur itu? Yarji'u, dikira dia tidak kembali. Al-hur yani ar-ruju', yahur yani ruju', raja'a, yarji'u. Dia menyangka bahwa dia enggak bakal kembali ke akhirat, mati udah. Lah, saya mah yakin bahwa kita nanti bakal di akhirat. Lalu ada persiapannya? Orang sama juga. Makanya coba Nabi itu selalu mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang yang percaya kepada Allah dan akhirat, ya, falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau ngomong yang baik-baik, kalau enggak diem. Takut enggak akhirat? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang takut iman kepada Allah dan akhirat, hormati tetamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, hormati tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah, jaga persaudaraan keluarga. Itu takut sama akhirat, ya. Silaturahmi, pentingkan urusan keluarga. Itu takut sama akhirat. Nah, kalau orang nggak takut, ya, dia menyangka ini termasuk orang yang nggak kembali, nggak bakal apa-apa ada di akhirat. Ya, meskipun percaya kita ada hari akhirat, kan termasuk rukun iman yang ke-6. Makanya ketika Nabi ditanya tentang mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah, Rasulullah nggak ngasih tahu kapan, emang nggak tahu. Kata Nabi apa? Emang kamu udah punya persiapan apa? Berani nanya kiamat, ya. Nah ini Allah yahur, katanya tidak kembali, tidak akan kembali, yarji kepada Tuhan. Bala yarju ilai, ya. Bala yani bala itu tidak demikian, ya. Bala ini lil idram, ya. Misalnya saya bilang ini gelas, ya, bala hadza kitab, ya, lil idram atau lil ilgha. Enggak begitu. Siapa bilang lu enggak kembali ke akhirat? Gitu. Siapa bilang tidak dihisab oleh Allah? Ya. Bala. Tidak kembali. Ya, tidaklah demikian. Itu dihisab, itu bala. Inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Tuhanmu dulu tahu, basir. Aliman birujui ilaihi ma dakhala alaihi ma dakhala mana birujui alaihi, Allah tahu, ya, bahwa akan dikembalikan kepada Allah. Allah mah tahu. Makanya selalu dihadirkan, ya, pertanyaan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yaumil akhir wal yaumil akhir. Dulu orang-orang jahiliyah enggak percaya hari akhirat, dulu orang jahiliyah, ya. Nah sekarang, ya, meskipun percaya tetap aja. Kan kita tahu di surga itu balasannya, ya Allah. Ya, saya pernah buat ilustrasi begini. Kalau misalnya
di mana ada kali sungai yang lebarnya setengah kilo misalnya lebarnya tuh. Lalu yang sebelah sono ada lomba. Ono di sana nungguin emas 2 ton. Siapa yang duluan berenang dapat 2 ton. Banyak tuh yang berenang. Pada mati kali. Ya. Dan akhirat itu bukan 2 ton. Jauh lebih, nggak ada yang sungguh-sungguh. Itu pertanda bahwa dia tidak iman kepada hari akhirat. Amal untuk akhirat. Ya, itu yang dikatakan oleh mereka orang-orang sufi, buat mati maksudnya amal itu untuk mati aja. Ya. Nah ini kita beramal disebut-sebut aja, kalau nggak ada gua. Ya. Iya kata bini, kalau bininya bukan saya bang, ya udah diusir abang. Ya. Makanya untung bang punya bini kayak saya. Kata lakinya, ya bagaimana untung? Ya, tiap hari masih kayak saya aja lah, nggak untung jadinya. Ya, untuk akhirat itu mana? Fala uqsimu bisyafaq. Di Al-Quran ada la uqsimu, ada fala uqsimu, itu sama saja. La-nya la zaidah. Ya. Fala uqsimu artinya la zaidah, sekedar intibah saja. Enggak ada artinya aku bersumpah demi asyafaq. Apa asyafaq? Asyafaq itu adalah huwal hamrah fil ufuq ba'da ghurubis syams. Warna merah setelah maghrib. Itu syafaq. Allah bersumpah dengan syafaq itu. Walaili wa ma wasak, dan demi malam, walaili demi malam, wa ma wasak, dan apa yang menyelubungi. Ya. Wasak itu yakni wasak, sater, ya, menutup, ya, menyelubungi, menutup. Yani jama' ma dakhala ilaihi min adawab wa ghairiha. Ya. Dawab dan lain-lain, artinya dawab itu adalah wa ma min dabatin fil ardi, apa saja yang ada di muka bumi ini, ya, jama'a ma dakhala, yang ada di dalam dawab ini, dakhala alaihi wa ghairiha, dengan dan lain-lainnya itu menjadi tidak kelihatan gitu. Jama'a ma dakhala alaihi min ad-dawab wa ghairiha, dawab dan lain-lainnya menjadi satu, apa yang ada di dalamnya. Artinya kalau udah gelap udah nggak kelihatan apa-apa demi waktu itu. Wal qamaru idza tasak, dan bulan apabila purnama, ittasak, yani ijtama'a wa tamma nuruhu, ya udah bertemu bulan itu dan cahayanya sempurna, ya, di malam bed, di malam 12, 13, 14. Ya. Latar kabunna, apa latar kabunna itu? Sungguh kamu benar-benar akan melakukan raqabah, menjalani. Ya. Ayuhan nas, asluhu tarkabunanna, asalnya tarkabunanna. Ya, artinya saqilah, khudifat nunir rofa, dibuang nun rofanya karena tawalil amsal, karena ada yang sama berturut-turut, ya, dan ada waw juga li iltiqa'is sakinain, bertemu 2 sukun. Ya, asalnya latar kabunan, ada waw, ya, nanna, akhirnya latar kabunna. Ya, artinya kamu betul-betul akan betul-betul melakukan tobakon an tobak. Apa tobakon an tobak? Memang tingkat demi tingkat, tetapi ini dalam kehidupan. Tobakon an tobak begini misalnya. Kita ini sampai ke bumi ini tobakon an tobak. Ya. Sesuatu di atas sesuatu. Dulu kita tanah dimakan oleh kita, lalu jadi sperma. Habis sperma masuk ke ovum, kemudian menjadi nutfah gitu, terus menjadi alaqah, menjadi mudghah, dan seterusnya. Ini namanya tobakon an tobak kalau dalam penciptaan. Ya.
Dulu kita di perut ibu, kemudian di bumi, nanti di barzah, nanti di akhirat, itu pun tobakon an tobak. Artinya wahai kamu manusia, kamu betul-betul la tarkabunna tobakon an tobak. Kamu itu akan melakukan hidup, ya, keadaan demi keadaan, situasi demi situasi. Ya. Kita juga pagi begini, ntar siang begitu, sore begono, malam begitu. Tobakon an tobak. Ya. Tobakon antobak, yani halan ba'da hal, satu keadaan demi satu keadaan lain, ya. Wahwal maut summal haya wa ma ba'daha min ahwalil qiyamah. Tadinya mati kemudian dihidupin lagi, lalu setelah itu keadaan hari kiamat, dan terus tobakon antobak, ya. Dulu kita tidak ada, di mana kalau kita cari lah, kalau tubuh asalnya tanah, ya, tempe, tahu, oncom, kan tanah semua itu, ya. Lalu di perut ibu, lalu melahirkan, lalu di barzakh, lalu, ya, belum dalam amal. Tadinya gigi utuh, lama-lama copot atau hitam, terus putih, terus itu tobakon antobak. Pamalahum la yu'minun, pamalahum la yu'minun, maka mengapa mereka orang kafir tidak beriman? Pamalahum la yu'minun, masih belum beriman baik. Sama dengan kaifa takfuruna billahi amwatan wa kuntum summa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi yurja'un. Pamalahum la yu'minun ay mani'un lahum 'anil iman au mana au ayyi hujjatin lahum fi tarkihi ma'a wujudi barahinihi. Nah, orang kafir la yu'minun artinya ada mencegah, ada yang mencegah bagi mereka itu untuk beriman. Apa alasannya mereka itu meninggalkan iman itu, padahal barahinnya, dalil-dalilnya ada. Tobakon an tobak, ya. Wa ma lahum, dan tidaklah mereka juga, artinya kenapa mereka tidak juga, idza quri'a alaihimil qur'anu la yasjudun, ketika dibaca Al-Qur'an tidak sujud. Ini sujud apa? Kalau kepada orang mukmin sujudnya sujud syar'i, taat sujud, iman sujud, salat sujud. Tapi kepada orang kafir maka sujudnya sujud lugawi. Ya, bukan enggak salat, yani la yasjudun yakhda'una bi an yu'minu bihi li'ijazi, tunduk, tidak tunduk lugawi itu khudu, yakhda'u, taslim, ittiba, ya, itu tunduk, ya. Khusyuk itu makna sujud secara lugawi. Nah, orang kafir ini makna lugawi, ya. Ketika dibaca Al-Quran sama sekali pikirannya enggak tunduk, enggak takut, enggak pasrah, enggak nyerah, ya. Karena kalau di dalam orang mukmin sujud itu kan maknanya salat, sujud itu maknanya taat, sujud itu maknanya, ya. Balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang yang kafir yukadzibun, udah dibacain ini, ya, tidak sujud, kemudian dia tidak percaya kepada apa yang terjadi, padahal Allah udah bersumpah, langit safak, lail wa ma wasaq, qamar idza tasaq, Allah yang melakukan. Kenapa kamu tidak percaya di akhirat nanti, ya, akan dihisab, akan disiksa, ya. Balil ladzina kafaru yakdzibun, orang kafir mendustakan itu semua, mendustakan ba's bil ba's, ya, wa ghairihi, nanti kita dibangkitin, nanti kita dihisab, nanti kita menjabat siratal mustaqim, itu sama sekali orang kafir mendustakan. Dan kalau kita juga enggak ingat sama sekali, sama, enggak nyiapin pagar tidak dihisab, pagar siratal mustaqim kita lancar, cepat. Nah, kalau enggak nyiapin, sama, termasuk, ya, yang mendustakan. Wallahu a'lamu bima yu'un, ya, wallahu a'lamu, dan Allah lebih maha mengetahui bima yu'un. Apa yu'un? Yu'un, ya. Yu'un itu sebetulnya yaf'alun, ya, sebetulnya kalimatnya di sini wallahu a'lamu bima yaf'alun, tetapi, ya, untuk munasabah kepada ayat siyak yang di atas Allah pakai yu'un. Yu'un itu apa? Al-wi'a. Apa wi'a itu?
tempat wadah untuk menghimpun sesuatu, itu yu'un, ya, yaitu kitab. Wallahu ya'lamu bima yu'un, Allah tahu apa yang dihimpun. Wallahu ya'lamu bima yu'un, Allah tahu apa yang dihimpun. Kalau arti bebasnya apa yang disembunyikan, itu sebetulnya dalam fi'il manusia, tetapi tafsir yang sebenarnya bima yu'un terhadap tulisan amal dia itu, perbuatan dia. Bima yu'un, tahu. Yajma'una fi suhufihim, yang ditulis, yang dihimpun di dalam kitab-kitab mereka, daripada kekufurannya, daripada pendustaannya, daripada amal buruknya. Bima yu'un, ya. Fabashshirhum, yani akhbirhum bi'adzabin alim. Ini Pabashir ini kita sering mengatakannya busra itu kabar gembira. Tidak. Busra itu kabar buruk, kabar gembira busra tetap. Busra itu dari bishrah, kulit wajah. Kita kalau dapat duit, wajahnya langsung kelihatan cerah. Kalau laki pulang gak dapat duit, langsung kulit wajahnya itu bishratul wajah, langsung kelihatan cembetut. Itu maka dipakai oleh Allah untuk membalas dengan ciksaan, membalas dengan surga. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka kalimat ini, ya, dengan kata busyra ini semakin kuat, ya, semakin terang dan jelas. Fabashshirhum bi'adzabin alim, ya. Maka berikan kabar mereka bahwa mereka akan disiksa dengan siksa pedih. Mestinya ngedengernya terus berubah kulitnya. Makanya Nabi SAW meminta kepada sahabat, tolong bacakan ayat Al-Quran. Sahabat malu, ya, aku membacakan kepada orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Apa kata Rasulullah? Aku ingin mendengarnya dari yang lain. Karena Rasulullah ingin memberikan teladan. Begitu orang ngedengar baca Al-Quran, wajah Nabi berubah-ubah tergantung isi ayatnya. Kalau rahmat, surga, cerah. Kalau kelihatan disitunya tentang siksa Allah, Allah akan membalas perbuatan yang sekecil-kecilnya merah, ketakutan, gitu, ya. Disebab itu sebabnya ketika ada orang baca Quran haram ngobrol, ya, haram, dosa besar, ya. Boro-boro artinya, ya, menghayati ayatnya, tergantung ayatnya ini gembira, ayatnya orang hafal Quran tetap aja mukanya, ya, polos begitu, nggak ada itu. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan pahala mamnun. Yani mamnun itu maktu, tidak terputus, wala manqus, tidak kurang, ya, wala yamunnu bihi alaihim, dan tidak terputus-putus, ya, anugerah itu ke atasnya. Itu adalah orang-orang beriman. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.